Ya kalau nggak salah Rudi waktu itu ada jenazah-jenazah yang ditemukan dalam kondisi kakinya tuh terikat batu ya di dasar Iya, sungai kayak. iya betul. Jadi saya ingat sekali waktu itu Gubernur Aceh ya Samsudin Mahmud tuh bilang begini, biasanya ya orang-orang itu buang sampah ke sungai. Iya. Ini kita di sini membuang mayat ke sungai. Wah itu kalimat itu buat saya, gila iya ya. Aceh ini kan punya sejarah panjang ya. Mhm. Bagaimana walaupun sebetulnya orang Aceh ini tipenya tuh bukan suka perang ya. Dia perang karena dia ingin mempertahankan sesuatu, baik misalnya wilayahnya kah gitu, Iya. kedaulatannya, itu Mhm. akhirnya dia ya harus berperang. Ya sama misalnya, masa kita diam aja ketika ada orang ngambil tanah kita kan gitu Betul kira-kira. betul. Jadi karena kalau misalnya kita bicara pemerintahan, di masa kerajaan jadi itu ada satu manuskrip namanya Tajus Salatin. Itu mengupas dan mengulas tuntas bagaimana kalau mau jadi raja di Aceh. Oke, kali ini kita popcorn edisi bersama co-founders Sofi Sunset Library. Ya, Benar begitu Kak? ya betul. Jadi ini kita akan Heeh. mendengar kisah Aceh lintas masa Waduh. dari perempuan perekam sejarah. Wah, berat nih kayaknya. Ada Nur Raihan Lubis, Heeh. former jurnalis dan juga penggiat literasi. Selamat datang Kakak di Popcorn. Ya, terima kasih Rudi untuk undangannya. Sampai juga akhirnya saya di sini ya. Sampai ya. Tapi sebenarnya Kakak Rudi itu udah cukup lama notice Kakak. Mhm. Awalnya itu di acara waktu Raisa launching bukunya di Aceh. Waktu itu kerjasama dengan Gramedia buatnya di Soba. Nah Kakak jadi pemantiknya waktu itu di diskusi tersebut. Ya, betul. Menarik sekali informasi yang Mhm. Kakak sampaikan sehingga Rudi itu membatin gitu ya kan. Kayaknya nih harus nih ngobrol di satu sesi berbeda sama Kak Raihan. Tapi kapan waktu yang tepat ya? Sehingga lahirlah program ini Kak. Oke, popcorn ya. Popcorn. Baik, tapi Heeh. nggak banyak yang tahu bahwasanya Kakak itu adalah jurnalis sebelumnya. Karena kan yang lebih dikenal Kakak itu sekarang penggiat literasi kan, Iya, berkutat dengan buku-buku, perpustakaan, buku. perpustakaan ya. Mhm. Padahal jauh sebelum itu Kakak ekstrim banget tuh. Waduh, enggak juga. Boleh Iya, ceritain nggak Kak? iya, dia memang sekarang orang-orang kadang berpikir saya librarian ya, Mhm, heeh, padahal pustakawan, pustakawan. padahal saya nggak punya basic pustakawan. Mhm, Basic saya itu ya ilmu komunikasi. Maka itu ketika setelah selesai kuliah saya menjadi jurnalis di tahun 98. Terus kan reformasi itu 98 ya. mhm, Kemudian, saya masuk di salah satu media nasional mhm, dan, 98 itu Agustus 98 itu, status daerah operasi militer untuk, beberapa daerah di Aceh, khususnya Aceh Utara, Pidi, dan Aceh Timur itu dicabut oleh pemerintah kita. Jadi waktu itu kan presidennya sudah, Baharudin Yusuf Habibie ya, ya, menggantikan, Presiden Soeharto. Status dicabut, kemudian tiba-tiba tuh Loksmawe itu rusuh ya, rusuh, pasca beberapa bulan setelah tentara dikembalikan karena banyak sekali tentara yang non-organik masa itu untuk menjaga proyek-proyek vital di Aceh Utara. Itu rusuh Loksmawe, terjadi penjarahan, terus penculikan, macam-macam tingkat kekerasannya. Dan kemudian ada juga semacam konflik, horizontal ya. Jadi ada sentimen-sentimen kedaerahan begitu. Dan akhirnya, karena saya waktu itu dianggap paling ideal, kandidat paling ideal untuk diterjunkan ke Aceh, ya sayalah dikirim ke Aceh. Itulah awal mula akhirnya anak Medan ini gitu menjadi jurnalis di Aceh. Dan waktu itu saya nggak kebayang Ruth, mhm, ya sebagai anak yang lahir besar di Medan gitu ya. Saya pikir ketika dibilang, Aceh rusuh tuh gitu. Mau nggak dikirim ke Aceh? Bayangan saya seperti kerusuhan di Medan. Karena emang kan kerusuhan di Medan, Medan. di Medan itu kan kalau pernah dengar gitu ya penjarahan toko-toko etnis Tionghoa Oh yang ya. 98 ya Kak? Mhm, Iya. Jadi saya pikir oh mungkin hanya kerusuhan seperti itu gitu. iya, Mungkin ada preman-preman iya, begitu. Nah, ketika masuk kemari wah kita lihatlah orang bersenjata gitu ya. Lihat orang pakai AK-47. mhm, Oh oke, kayaknya memang betul perang ini. itu, Jadi walaupun akhirnya setelah menggeluti ya setelah
berkecimpung lah ya menjadi jurnalis di Aceh, saya akhirnya merasa perangnya kayaknya perang-perangan deh, tapi matinya beneran gitu. Itu agak menarik dengan Iya, statement Kakak tadi. Perangnya kayaknya perang-perangan deh, perangan tapi tapi matinya matinya beneran. Boleh beneran, ya. dielaborasi nggak tuh, Kak? Waduh iya. Jadi perangnya itu mungkin ya gerilya ya. Jadi memang Aceh ini kan kalau kita lihat sejarah Mhm, begitu ya, kenapa perang kolonial Belanda yang paling lama di Nusantara adalah di Aceh, hampir 70 tahun loh gitu ya. mhm, Itu karena memang perangnya perang gerilya. Jadi hit and run gitu. oke. Nah kayaknya itu direplikasi ya setelah reformasi. Jadi oleh gerakan-gerakan sipil bersenjata waktu itu, dulu tuh namanya kita sebagai media itu masih nulisnya itu Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Oke. GPKAM namanya, Mhm, Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka. Jadi belum GAM. Jadi seingat saya kalau nulis berita itu selalu karena itu diksi yang dipakai pemerintah dan kemudian kita mengikutinya. GPKAM, jadi Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka. Itu mungkin sepertinya setelah pencabutan status daerah operasi militer, euforia, mereka punya senjata, kemudian ada momentum di mana mungkin bisa mereka melakukan gerakan-gerakan ya gitu, itu kan akhirnya tersulutlah konflik secara vertikal dengan pemerintah gitu. Nah itu dan akhirnya situasi itu membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru lagi. Jadi memang tidak ada daerah operasi militer setelah kerusuhan dan eskalasi kekerasan itu meningkat. Pemerintah kemudian membuat kebijakan operasi militer. Jadi macam-macam tuh iya. namanya Ruth. Ada operasi Wibawa namanya. Ada operasi Cinta Menasah, macam-macam sandi operasinya. Oh Nah, kalau gitu. kita tahu itu dalam ketika yang tadi saya sebut daerah operasi militer di Mhm, tahun 80-an sampai 98 itu namanya operasi Jaring Merah gitu. Itu dalam sejarah catatan operasi militer di Aceh adalah catatan sejarah operasi militer paling panjang. Itu hampir 3.000 hari lebih gitu kalau kita lihat berdasarkan buku 75 tahun TNI ya. Jadi TNI itu buat buku, mhm, dia merilis berbagai macam operasi yang dilakukannya di Indonesia termasuk di Aceh dan tercatat bagaimana mereka melakukan banyak operasi militer di Aceh. Nah itu tercatat jadi misalnya sekian hari operasi Jaring Merah gitu. iya. Nah setelah 98 tadi itu ada operasi Wibawa. Di situasi-situasi itu tuh banyak sekali memang pembantaian di operasi itu. Jadi kalau pernah misalnya dengar ada peristiwa Arakundo gitu ya di Iya. mana misalnya eh, ada beberapa tentara asal Sumatera Utara itu mau pulang dari tugas dari Aceh Utara itu mau pulang ke Sumatera untuk peringatan mereka mau tahun baru gitu. Oke. Mhm, Tapi kemudian di kawasan Jembatan Arakundo itu mau udah masuk Aceh Utara Aceh Timur ya, mhm. itu mereka di-sweeping massa. Jadi banyak sekali waktu itu hal-hal terjadi itu memang unpredictable gitu. Jadi ada sweeping-sweeping massa dan kebetulan mereka naik bus umum ya. Iya. Mereka dirazia, diturunkan, kemudian mereka jadi korban. Mereka dibunuh gitu, Mhm. dibuang ke sungai mayatnya. Nah kemudian aksi itu membuat banyak tentara kawan-kawannya ya. Jadi kan mereka punya spirit the corp ya Iya, gitu ya. Jadi kalau temannya digituin tuh kan aksi balas dendam. benar. Nah kemudian terjadi lagi aksi balas dendam. Nah beberapa bulan kali ya mungkin berapa minggu sekitar berapa Mhm. minggu itu terjadi aksi balas dendam. Dan tentara-tentara yang men-sweeping massa kemudian melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh massa waktu itu. Ya kalau nggak Jadi salah Rudi waktu itu ada jenazah-jenazah yang ditemukan dalam kondisi kakinya itu terikat batu ya di dasar iya, sungai Kak ya? iya betul. Jadi saya ingat sekali waktu itu Gubernur Aceh ya Samsudin Mahmud tuh bilang begini, biasanya ya orang-orang itu buang sampah ke sungai. Iya. Ini kita di sini membuang mayat ke sungai. Wah itu kalimat itu buat saya, gila iya ya. Dan itu waktu itu saya baru akhirnya realize gitu ya baru, wah ternyata ini yang selama ini terjadi di Aceh gitu ya. Sebagai ya katakanlah waktu itu masih ya umur 23 tahun gitu ya Mhm, dengan mhm. segala kehidupan di Medan gitu-gitu kita Baik. memang nggak pernah tersentuh informasi dan nggak tahu kejadian apa Iya. gitu di Aceh ini. Apalagi waktu itu seingat saya kemudian setelah saya mencari-cari berita lama Aceh gitu ya Mhm, di mhm. berbagai koran lokal juga nggak banyak cerita tentang bagaimana situasi operasi militer gitu. Nah itu Baik. terungkap tuh setelah kemudian pasca 98 itu pemerintah membentuk namanya tim pencari fakta.
Itu diturunkan, baru kemudian akhirnya banyak sekali masyarakat mengadu, kemudian didata. Walaupun sampai sekarang laporan-laporan itu tidak ada upaya tindak lanjutnya, begitu ya. Nah, jadi situasi-situasi itulah yang saya sebut sebagai perangnya itu nggak face to face gitu ya. Iya, hit and run. Hit and run, tapi tuh kalau kita udah jalan ke kampung-kampung itu kita menemukan mayat itu ya itu kayak masa itu tuh saya tuh kayak udah petugas statistik Rudi. Jadi misalnya setiap habis asar begitu ya, saya akan ketika misalnya saya ditugaskan ke Banda Aceh karena waktu itu saya mobile, saya akan pergi ke rumah sakit ZA, ke ruang jenazahnya itu untuk menghitung berapa penemuan mayat hari itu. Jadi misalnya hari-hari pertama tuh kita masih sangat detail, misalnya ini ada 5 orang ditemukan di sini lokasinya karena luka tembak, karena penyiksaan gitu. Karena hampir mungkin setiap hari dan saya lakukan itu berulang-ulang begitu ya. Saya udah kayak petugas statistik. Oke, hari ini berapa yang masuk ya? Oh, ada 10 jenazah yang ditemukan. Kasusnya seperti ini. Jadi pernah misalnya suatu hari itu kulkas jenazah itu nggak muat lagi. Sebegitu banyak yang ditemukan. Overload udah kayak. Iya, jadi biasa sekali orang membuang mayat itu di mana-mana dan tidak ada kepastian hukum waktu itu. Jadi tidak polisi juga nggak bergerak gitu ya, tentara juga nggak. Itu hukum di Aceh waktu itu nyaris sama sekali nggak eksis gitu ya. Jadi kalau yang uniknya, jadi dulu ada satu gerakan aktivis mahasiswa namanya SIRA. Jadi misalnya kalau kita kemalingan, kita kecurian atau ada kasus kriminal, itu masyarakat tuh lapornya ke situ, bukan ke kantor polisi. Sebegitu tidak eksisnya waktu itu kepolisian dan juga para tentara. Umumnya apalagi kalau orang-orang lokal ya, orang-orang Aceh tuh mereka bahkan nggak pakai uniformnya gitu. Jadi PNS, tentara, polisi itu nggak akan berani pakai uniform. Karena bisa aja nasibnya naas gitu. Berarti nggak kayak zaman sekarang kayak, kalau zaman sekarang kan nganggar-nganggar tuh Kak. Iya Kayak saya anak benar. pejabat ini, Dulu mah saya tinggal di asrama benar. ini. Kalau dulu hilang. Dulu hilang asli. Jadi misalnya tuh saya ingat ya ketika misalnya Ramadan tuh. Itu kan misalnya banyak tuh ya tentara atau polisi cari takjil. Nah itu bisa naas tuh nasib mereka tuh. Apalagi misalnya dia bawa senjata ya, udahlah wassalam. Berarti arogansi bersenjata yang dipertontonkan oleh militer waktu itu tidak berlaku di Aceh Kalah ya? dengan sipil bersenjata. Iya, sipil Kalah dengan sipil bersenjatanya luar bersenjata. biasa. Luar Berbahaya biasa. Kak ya? Kakak juga mention SIRA tadi, Sentra Informasi Rakyat Aceh. Referendum Aceh. Oh, referendum Aceh. Itu ada pentolannya kalau nggak salah, Muhammad Nazar? Iya, Muhammad Nazar waktu itu Gubernur ketuanya. Aceh Iya, Wagub ya. Iya, wakil gubernur Aceh. Itu sangat menarik di era-era perjuangan. Banyak sekali mereka menghimpun data juga membantu para korban kayak. Iya, betul. Tapi Rudi lupa, waktu itu kan ada banyak sekali kejadian-kejadian yang Rudi cuma ingat momen orang kampung datang ke rumah nginap rame-rame, turun mau kemana nih? Mau ke Masjid Raya. Ngapain referendum? Iya. Nah, hasil dari referendum itu apa waktu itu kayak? Jadi itu nama event lagi. Jadi nama perhelatan akbarnya itu Sirarakan gitu ya. Jadi di mana karena kan ketika pasca reformasi itu tim-tim itu kan minta referendum. Dan goal mereka merdeka. Nah semangat itu kemudian ingin direplikasi juga sama orang-orang Aceh ya. Apalagi kemudian waktu itu kan sangat menguat sekali ide-ide untuk melepaskan diri gitu. Nah kayaknya kita buat referendum juga lah seperti tim-tim. Begitu waktu itu. Jadi sebelum itu ada konferensi ya, semacam konferensi besar mahasiswa Aceh serantau namanya. Jadi mahasiswa Aceh dari mana-mana itu pulang ke Banda Aceh, kemudian bersama beberapa aktivis. Jadi banyak sekali waktu itu kelompok-kelompok aktivis mahasiswa. Jadi selain SIRA, kemudian ada namanya KM PAN, ada Karma begitu ya, Smur gitu. Itu banyak sekali mereka buat semacam kayak Kongres Pemuda Aceh begitu, Kongres Pemuda Mahasiswa Aceh Serantau ya. Itu kemudian yang melahirkan ide bagaimana kalau kita juga minta kepada pemerintah referendum gitu. Nah tapi kan kemudian deadlock ya, pemerintah merasa wah kita udah kecolongan nih, kita udah kehilangan tim-tim gitu. Kita udah kehilangan tim Timor Leste, yang akhirnya sekarang jadi Timor Leste ya. Dan dulu Timur-Timur namanya. Oh iya dulu kan namanya Timur-Timur ya. Nah
mereka juga nggak mau kehilangan Aceh gitu. Makanya kemudian Habibie itu membebaskan para tapol-tapol Aceh, itu dibebaskan waktu itu. Iya. Kemudian dia juga turun kemari gitu ya. Tapi aksi itu kan tidak bisa membendung semangat masyarakat Aceh waktu itu untuk membuat referendum juga, memilih apakah merdeka atau tetap dalam wilayah NKRI begitu kan. Nah akhirnya dibuatlah sebuah perhelatan akbar yang namanya Sirarakan yang diinisiasi oleh kawan-kawan Sira. Itu mendatangkan seluruh elemen sipil dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Iya. Dan itu memang pusatnya kemudian dipusatkan di kota Banda Aceh. Dari peristiwa itu sendiri saya mengalami kecelakaan nih, lukanya masih ada nih di tangan saya nih ya. Kecelakaan gimana Kak maksudnya nih? Jadi waktu itu kan masyarakat diblokir ya oleh tentara dan BRIMOB, nggak boleh masuk ke Banda Aceh. Berarti di Jadi sekitar Lambaru udah perbatasan tuh ditutup. Itu kemudian nggak kehilangan arah dong gitu. Iya. Apalagi kota Banda Aceh ini itu secara sunatullahnya itu kota air, Rudi. Kita ini Banda Aceh ini bukan kota darat, tapi kota air. Artinya apa? Transportasi air yang mereka mainkan. Jadi masuk itu dari kalau Rudi tahu tuh Gampong Jawa masuk ke Penayung. Nah itu orang-orang dari berbagai daerah kemudian masuknya lewat laut. Jadi mereka naik kapal-kapal gitu. Kapal-kapal penangkap ikan ya gitu tuh masuk. Nah di jembatan Penayung itu BRIMOB tuh udah standby. Sama Airut tuh. Iya itu udah nembak ke bawah tuh. Nembakin Kak? Enggak, jadi mereka udah posisi standby. Kalau chaos nih gitu ya. Kalau chaos nih bakal ditembak. Nah saya ya tau lah ya waktu itu masih darah muda ya. Umur masih 23 tahun. Apalagi waktu di awal itu profesi saya itu jurnalis foto. Jadi saya fotografer gitu ya. Jadi ya udah saya bawa kamera ya cari angle terbaik gitu. Nggak tahu siapa yang mulai, tiba-tiba ada yang nembak gitu. Wah chaos. Orang kemudian ada yang lewat itu chaos banget, saya ditabrak gitu. Berarti jadi, kontak senjata di situ? Kontak senjata di situ. Jadi chaos itu di jembatan Penayung itu. Saya ya sebagai biasalah kita ya nanti kalau misalnya ada kecelakaan gitu kan kantor nggak nanya kamu sehat atau pasti tanya kamera gimana gitu kan. Karena aset ya, jadi kamera itu kan saya bawa 2 kamera tuh karena saya agak malas ganti lensa ya. Jadi satu pakai wide, satu pakai tele. Jadi dua-dua tuh saya rangkul. Ketika saya ditabrak tuh kan agak turun tuh jembatan Penayung tuh saya guling-guling tuh. Jadi ini kegerus semua nih. Luka Kak? Iya luka ini pokoknya masih ada bekasnya nih kan. Pengingat kayak? Jadi kalau saya duduk di salah satu warung kopi di dekat jembatan Penayung itu, kalau kita lihat jembatan, tahu nggak kan ada warung kopi tuh. Ada misalnya kayak sebutin dia nggak apa-apa, Solo Padang gitu kan. Itu saya tuh kalau duduk di situ tuh ngelihat jembatan itu, pasti saya flashback tuh. Jadi ngelihat peristiwa itu. Jadi bayangkan pernah suatu masa kota Banda Aceh itu chaos, ada kontak senjata di situ, itu masa-masa itu. Jadi ya kemudian akhirnya diperintahkan pulang kan. Tapi memang kan semangat sipil ini nggak bisa. Kalau udah gerakan sipil dan masif gitu, kolektif ya, perilaku kolektif itu kan nggak bisa dibendung. Tapi alhamdulillah tidak banyak korban ya gitu. Walaupun ya ada beberapa yang kayak ditangkap gitu. Baik, tapi menarik loh kayak ngelihat bagaimana militer itu berusaha menghentikan laju orang-orang daerah ke gerakan-gerakan sipil ya. Ke kota kita, ke Banda Aceh buat referendum waktu itu. Bayangin aja loh, itu sampai smuggling orang lewat kapal-kapal tadi. Betul, ya kan. Bener ya kayak jalur-jalur laut kayak gitu dan itu Rudi yakin dan percaya organik sifatnya. Betul ya. Orang memang pengen liberation aja gitu kan Kak. Nggak kayak sekarang. Buzzer gitu. Iya betul. Ada funding ini. Kita butuh demo nih di kantor gubernur misalnya. Tolong kirim dong mahasiswa dari kampung ini. Kampung ini. Gitu ya. Datang satu truk. Ngomong apa juga gak tahu dia. Betul. Jadi kayak ya miris aja gitu ngeliatnya Kak. Iya betul. Jadi memang mungkin beda masa ya. Itu memang buat karakter perilaku masyarakat dalam mendukung sesuatu juga berbeda ya. Sebentar Kak. Harusnya semakin lama itu kan sebuah sivilisasi itu kan bakal jauh lebih baik ya. Ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan hal itu gak Kak di Aceh Kak kalau Kakak ngeliat sendiri? Iya mungkin begini ya Rudi ya. Jadi kan di situasi Aceh ini kan punya sejarah panjang ya. Bagaimana walaupun sebetulnya
orang Aceh ini tipenya tuh bukan suka perang ya. Dia perang karena dia ingin mempertahankan sesuatu, baik misalnya wilayahnya kah gitu, Iya. kedaulatannya itu akhirnya dia ya harus berperang. Ya sama misalnya, masa kita diam aja ketika ada orang ngambil tanah kita kan gitu kira-kira. Betul betul Jadi betul. sebetulnya karakter orang Aceh itu nggak suka perang, tapi dia memang fight untuk sesuatu yang diyakininya. Itu udah kalau yang dua hal yang paling nggak boleh tuh di apa ya, digocek atau Diganggu. diganggu gitu itu soal kedaulatan ya, soal wilayah sama soal agama. Yang saya pelajari ya, setelah hampir mungkin hampir 25 tahun mungkin saya walaupun bolak-balik Aceh gitu ya, dan 2021 kemarin akhirnya memutuskan back for good gitu dengan keluarga kemari. Itu saya lihat nah tapi kalau kita lihat Aceh dari masa ke masa, memang perangnya itu nggak habis-habis Rudi. Makanya Ya. udah agak menggelitik tadi begitu nggak bilang orang Aceh nggak suka perang. Nggak suka perang, dia perang ya karena memang dia ditantangin, ya lu jual gua beli dong kan gitu Betul. kan. Dia nggak pernah suka memulai ya. Iya, tapi memang nggak memulai. Itu bisa kita lihat. Jadi kalau kita lihat tuh dalam periode masa Aceh dari tahun 1500-an ya, itu kita perang sama Portugis ya. Betul. Karena Portugis memang mau ngambil wilayah pelabuhan Bandar Aceh Darussalam ya. Iya. Selat Malaka tuh kan dia kuasai. Nyai rempah mereka kayak. Jadi waktu itu tuh kita ekspornya macam-macam sebetulnya. Iya. Selain rempah kita ekspor gajah juga, Rudi. Gajah. Gajah tuh Menarik kita nih ekspor. informasinya. Coba dong Kak, kasih tahu dong. Gajah. Jadi tuh pernah kebayang kalau 1 ekor gajah kebayang nggak gitu hiruk pikuk Banda Aceh? Enggak usah 1 ekor lah, 10 ekor misalnya. Kayaknya cukup hiruk pikuk ya kalau ada 10 ekor gajah di kota ya. Ingat waktu kecil tuh ada pameran di Belang Padang, ada 3 ekor Nah gajah itu kita udah heboh. pusing gitu. Nah di masa kesultanan utamanya waktu masa Iskandar Muda ya, kita punya 900 ekor gajah di Banda Aceh. Ketika masa Sultan Iskandar Sani itu kita punya 1000 ekor di kota Banda Aceh ini. Yang kemudian itu menjadi benteng-benteng hidup. Jadi kalau para traveler itu buat catatan yang hari ini bisa kita baca. Dia bilang kami selalu melakukan pelayaran atau mengunjungi berbagai negeri. Kami menemukan benteng-benteng berupa tembok. Tapi ketika kami memasuki wilayah kerajaan Aceh yang kami temukan adalah tembok-tembok hidup. Dia bilang benteng-benteng hidup. Gajah itu dijadiin benteng. Wow, Gila. Jadi gila emang. Ini salah satu cerita yang belum pernah Rudi dengar sebelumnya. Nah, Kakak dengar hal ini dari baca dong. wah, menarik. Iya, jadi emang apa ya? Karena tahu nggak kenapa? Coba saya tanya nih sama Rudi ya. Gimana tuh? Siapa Sultan Aceh yang paling Rudi ingat? Iskandar Muda dong. Tahu nggak kenapa Rudi paling ingat sama Sultan Iskandar Muda? Namanya banyak bandara nama Iya, Iskandar Muda di benar. mana-mana Iskandar Muda gitu. Betul. Itu karena di masa Sultan Iskandar Muda lah banyak sekali dilakukan penerbitan buku. Nah, jadi Iskandar Muda itu sangat paham jika literasi adalah jalan bagi keabadiannya. Nah, itu tuh. Jadi dia sangat visioner. Dia pengen dia dicatat, dia ditulis, dia dibukukan. Jadi misalnya tuh kalau ada traveler ya, kalau dulu kita bilangnya traveler, hari ini kita bilangnya influencer. Cile. Jadi Iskandar Muda di masanya udah pakai jasa influencer. Bayangkan 400 tahun lalu Iskandar Muda tuh udah tahu benar bagaimana memanfaatkan jasa influencer dan bagaimana dia melakukan personal branding lewat apa? Lewat literasi. Nah jadi tuh kalau dia punya informan tuh di pelabuhan-pelabuhan di bandar-bandar kita. Jadi misalnya nanti Syah Bandar atau informannya akan bilang gini, Sultan gitu kan. Ada influencer tuh datang dari Prancis gitu. Oke, kirim gajah, jemput dia, bawa ke istana gitu kan. VIP tuh. Iya dong kan, dibawa ke istana, di-entertain tuh sama Iskandar Muda. Dia bilang, kamu kita entertain nih, tapi tolong tulis tentang aku dan juga tentang kerajaanku serta masyarakatku. That's why sangat banyak sekali catatan di masa Sultan Iskandar Muda. Gitu. Dan kemudian itu direplikasi oleh Sultan Iskandar Sani dan Sultanah Safiatuddin. Jadi tapi sayangnya kemudian itu tidak berlanjut sampai hari ini. Ada apa dengan itu? Kenapa itu ada yang rantai komando yang putus Kak? Karena tidak membaca. Jadi Iskandar Muda itu adalah seorang pembaca berat. Itu bisa kita lihat bagaimana dia mengumpulkan para penulis-penulis. Jadi di masa dia tuh punya penulis istana. Kalau nggak mau nulis tuh, misalnya saya penulis ya, terus dia panggil, Rehan, kamu harus nulis nih tentang saya. Terus saya nggak mau, saya dipancung sama dia. Atau dia buat kita jadi tahanan kota.
untuk Oke. nulis gitu. Mhm. Nah, dan kalau kita lihat buku-buku yang diterbitkan di era dia itu kan banyak juga mengutip epos-epos dari India gitu Mhm ya, mhm. cerita-cerita dari India. Nah kan dia nggak mungkin ujuk-ujuk tahu kalau dia nggak baca kan. Benar. Maka itu dia tuh pembaca berat sehingga dia kemudian melahirkan ide-ide harus tulis buku ini, harus tulis buku seperti ini. Itu banyak sekali. Berarti Aceh itu sempat ada era literasi yang emas kita Budaya bilang budaya gitu? literasinya luar biasa tuh di abad 16-17. Oke. Nah Nah, itu kemana manuskrip-manuskrip semuanya itu, Kak? Nah itulah sayangnya Rudi, kita ini Jangan bilang memang di Leiden University. iya, kita ini adalah bangsa pelupa, pemaaf ya. Dan, jadi, karena masa kolonial kita sangat panjang ya 70 Oke. tahun dan Mhm. banyak sekali, dokumen-dokumen kita dirampas ya. Ya akhirnya dibawa ke Belanda, dibawa ke Perancis. Jadi kalau kita misalnya ke Inggris, Mhm. ke British, Museum itu juga ada. Di Itali, di, Iya. Amerika gitu ya, di Leiden Mhm. utamanya, yang paling banyak tuh di Leiden ya, di Belanda tuh banyak sekali. Tapi ya di kita pun gitu, nggak dirawat juga gitu Oh, ada sayangnya. yang di situ Ada di tapi tidak kita, terawat? tapi, kalau kayak Museum Aceh alhamdulillah ya, Mhm. dulu kita punya satu lembaga namanya Pusat Dokumentasi Informasi Aceh atau yang disingkat dengan PDIA. Mhm. Itu sekarang vakum. Karena pemerintah Aceh nggak punya dana dong untuk, tetap membuat lembaga itu eksis. Nah itu sangat disesalkan sekali ya, karena mereka banyak menyimpan, dokumen-dokumen dan arsip-arsip penting tentang Aceh masa lalu yang harusnya bisa Mhm. menjadi rujukan orang-orang Aceh hari ini untuk membuat Aceh lebih baik lagi ke depan. Karena kalau misalnya kita bicara pemerintahan, di masa kerajaan jadi itu ada satu manuskrip namanya Tajus Salatin. Itu mengupas dan mengulas tuntas bagaimana kalau mau jadi raja di Aceh. Mhm. Artinya bagaimana mau seseorang cukup layak dan cukup oke menjadi seorang pemimpin di Aceh. Dia kasih tuh pasal sekian, ada beberapa pasal gitu. Kalau kamu mau jadi pemimpin di Aceh, kamu tuh harus A, B, C, D, E. Kalau kamu ingin dicintai rakyatmu, kamu harus begini, begini, begini. Wah luar biasa aturannya. Tutorial kayak di YouTube tuh? Benar benar, ya dan itu direvisi, Iya. diperbaharui sesuai masanya jika berganti sultan gitu. Jadi kalau Oh, sultannya ganti lagi akan dia revisi, iya revisi dalam artian dia perbaiki ya, dia 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 bagusin gitu. iya. Bukan misalnya kayak sekarang kalau udah ganti pemimpin, proyek, program Proyeknya beda? iya program pemerintahan yang lama kan nggak mau dipakai kan. Iya iya Kalau iya iya. kerajaan Aceh dulu enggak, dia sempurnakan aturannya. Itulah Baik. hebatnya dulu ya, makanya betapa kerajaan Aceh itu luar biasa. Sayangnya ya itu, jadi, semakin rendahnya literasi itu berdampak banyak pada sisi kehidupan kita. Berarti di zaman dulu itu Kak, di era-era sultan kita yang hebat itu, kita nggak cuman kuat dari segi militer, tapi juga kuat dari yang namanya itu literasi ya kan. Iya, Orang-orang yang berpendidikan itu banyak, nggak mhm, ditentang kayak zaman sekarang. mhm, Terus juga orang yang suka agama juga ada kayak gitu kan Kak ya. betul betul. Kalau zaman sekarang kalau Rudy lihatnya itu tren kita cenderung ke cinta agama yang membabi buta gitu Kak. Betul sekali. Nah, pernah juga ada seperti itu Rudi. Jadi ada masa kegelapan juga di Oh Aceh. Jadi ada? ada pembakaran buku. Heeh, dan Wow. pembakaran bukunya itu terjadi di halaman Masjid Raya. Jadi kalau kita baca Mhm, manuskrip, Mekuta Alam mhm mhm. yang agak-agak happening nih sebetulnya Kenapa? karena, terkait Mama Belang Padang. Jadi di Wah, di boleh tuh Kak di-spill. manuskrip Mekuta Alam itulah disebutkan status Belang Padang itu ya. Mhm. Jadi nah di manuskrip, Mekuta Alam yang ditulis awalnya di masa Sultan Iskandar Muda yang kemudian kayak tadi saya bilang jadi berganti sultan tuh direvisi direvisi, disempurnakan ya. Nah jadi di manuskrip itu diceritakan, pergantian ulama kerajaan, jadi waktu itu dari aliran Wujudiyah itu ke alirannya, Araniri. Jadi Araniri ini dia merasa, ulama sebelumnya waktu itu, Samsudin Sumatrani Mhm. gitu ya, dia adalah muridnya Hamzah Fansuri, dia punya aliran Sufi namanya Sufi Wujudiyah itu, dianggap sesat ya oleh Araniri gitu. Nah buku-buku, Hamzah Fansuri, Mhm. Samsudin Sumatrani itu dibakar di halaman Masjid Raya. Nah kemudian akhirnya datanglah satu orang gitu ya, satu orang syekh gitu yang hari ini juga masih bisa kita lihat jejaknya, itu Syekh Kuala. Heeh, Oh jadi baik. Syekh Kuala atau yang jadi nama aslinya itu kan Abdur Rauf ya, Abdur Abdurrauf Rauf, ya. Al-Jawi Al-Fansur ya, Mhm. Fansur Asingkil gitu.
Jadi dalam banyak literatur suka disebut misalnya nama dia itu memang karena dia tinggal di Kuala Aceh, Iya. makanya dia Syekh di Kuala. Jadi makanya kemudian, jadi selalu orang berpikir dia Syiah, padahal Syekh itu dari kata Syekh. Iya, Syekh cocokologi aja tuh, Kak. iya cocokologi. Nah, Syekh Kuala inilah yang kemudian memoderasi ya. Dia kemudian menjadi mediator bagi paham-paham yang nggak maksudnya kadang dia merasa ini kamu sesat nih gitu. Berseberangan aja berseberangan. sebenarnya. Kemudian akhirnya dimediasi sama Syekh Kuala, akhirnya berdamailah. Dan kemudian dia juga yang kenapa kita punya 4 sultanah dalam rentang waktu hampir 70 tahun loh itu. Sultan ya, bukan sultanah. Iya, Ini sultanah ya, bukan sultan sultanah ya. iya. Jadi ada 4 perempuan memimpin Aceh. Oke. Yang nggak kayaknya orang kan melihat ini Islam. Kok perempuan bisa jadi pemimpin sih? Gitu ya. Iya. Dan rentang waktunya lama sekali. Jadi ada 4 periode tuh hampir 70 tahun. Nah, disitulah peran Syekh Kuala itu luar biasa. Bagaimana dia bisa memberikan semacam fatwa gitu ya, legitimasi bahwa nggak apa-apa kok perempuan memimpin. Asal misalnya ada wakil-wakilnya atau staf-staf ahlinya juga bisa menguatkan kedudukannya sebagai pemimpin kayak gitu. Jadi itu setelah masa kegelapan itu ada suatu masa era yang cukup baik sekali, itu di masa di mana ulama kerajaannya itu dipimpin oleh Syekh Kuala. Dan Syekh Kuala waktu itu juga menjadi imam masjid raya, sehingga memang pengaruhnya luar biasa. Waduh, ini banyak sekali insight-insight dari Kak Raya nih. Gitu. Rudy, jadi banyak loh tadi disebutkan nama Boleh Sumatera minum nih. ya? Boleh silakan Kak. Disebutkan nama Sumatera nih. Jadi kalau zaman sekarang yang tahu itu Sumatera nih itu adalah yayasannya Mualim. Bukan, itu nama ulama. Kalian jangan salah sebut ya. Iya. Dia Menarik sih. muridnya Hamzah Fansuri. Dan ternyata orang-orang zaman dulu tuh udah jauh beberapa langkah di depan kita, bukan beberapa langkah, beberapa abad bahkan ya. Betul. Dan jadi misalnya dulu buku-buku kayak buku-buku Syekh Kuala gitu ya, itu tersebar cukup luas ke paling tidak ke wilayah Asia Tenggara. Kenapa? Karena bahasanya bahasa Melayu. Jadi waktu itu bahasa Melayu itu adalah bahasa lingua franca, bahasa pergaulan, bahasa pengantar, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan. Maka itu tuh VOC masa itu tuh belajar bahasa Melayu karena itu adalah bahasa ketika mereka bertransaksi ya. Mau dagang ya. Dan itu hampir seluruh wilayah Asia Tenggara itu bisa membacanya gitu, paham gitu. Nah, jadi makanya waktu itu luar biasa bagaimana kemudian literatur kita menyebar kemana-mana dan menjadi rujukan banyak orang. Iya, dan yang menjadi konflik hari ini yang baru aja ditengahi ya, katanya Prabowo mau serahin Belang Padang ke orang Aceh itu ya kan, lewat lobby-lobby yang Mualim lakuin Imajiner, gitu Kak. bukan imajiner tuh Kak. Imajiner ya, astagfirullahaladzim. Karena zaman sekarang lagi ngetren gitu Kak, buat masalah keluar jadi pahlawan. Oh iya dong. Iya kan. Ya, gini, Nah, pahlawan bertopeng. dari manuskrip Mahkota Alam ini, apa bukti validnya bahwasanya Belang Padang itu belong to Aceh people? Nah, jadi di tahun 1879. Detail ya? Iya. Berapa tahun yang lalu tuh coba? Waduh. Nah, jadi jadi ada satu orang Belanda. Nah, satu hal yang juga nggak kita warisi dari Belanda ya, yang kita warisi itu tingkah korupsi mereka ya. Jadi Belanda ini tuh bangsa pencatat. Belanda tuh kan korupsi kayak? Iya, jadi VOC itu bubar kan karena korupsi. Iya, VOC itu kan salah satu perusahaan dagang terbesar dunia. Bayangkan dia bisa bubar tuh karena korupsi, ya gitu ya. Nah, jadi di tahun 1879 Belanda itu nyerbu yang namanya Masjid Tua Indrapuri. Masjid yang hari ini masih bisa kita lihat ya, yang awalnya itu kan pertapakan candi, kemudian dibangun masjid ketika sudah Islam masuk ke Aceh. Gitu. Betul. Nah, jadi ketika istana Aceh itu jatuh ke tangan Belanda di Januari 1874, aduh kayak pelajaran sejarah nih. Suka dengan ya. Jadi kenapa nggak guru sejarah kayak gini semua gitu? ya. Jadi Januari 1874 itu istana jatuh. Istana jatuh karena waktu itu ada wabah kolera yang menjadi pandemi atau wabah terbesar sehindia Belanda di masanya. Jadi di Aceh terjadi, namanya wabah kolera. Itu yang Black Plague itu kayak? Bukan. Beda lagi? Kolera ini diare akut. Oh, oke. Diare akut dan penyakit beri-beri. Pernah dengar beri-beri? Dulu tuh, sekarang nggak pernah lagi memang tuh. udah nggak ada lagi penyakitnya, sudah punah ya di atas muka bumi ini. Nah, jadi setelah kerajaan tadi istana jatuh gitu.
Di sebagian besar keluarga kerajaan itu pindahnya ke Masjid Indrapuri. Dan kemudian Belanda tahu di situ masih ada keluarga kerajaan, dan sultan terakhir yang setelah sultan yang sebelumnya meninggal kena kolera dilantiknya di situ. Jadi itu diserbu gitu ya. Diserbu, dikepung, pejuang-pejuang Acehnya terdesak mundur, mereka meninggalkan masjid. Dan tertinggallah beberapa manuskrip. Salah satunya manuskrip Mekuta Alam. Nah, penemuan manuskrip dan bagaimana penyerbuan itu dicatat oleh seorang perwira Belanda ya, namanya Karel Frederik Hendrik van Langen. Dia adalah seorang residen di Aceh Besar. Sempat juga dia menjadi gubernur di Kutaraja begitu, tapi dia memang lamanya sebagai residen Aceh Besar. Nah, dia menulis. Jadi dia ini hobi sekali menulis ya. Ada sekitar mungkin 20 bukunya yang dia tulis tentang Aceh. Jadi dia sebutkan di situ, kami menyerbu Masjid Indrapuri di 1879, kami menemukan manuskrip. Nah, manuskrip yang dia temukan salah satunya dia sebutkan Mekuta Alam. Berdasarkan manuskrip itu dia membuat buku yang judulnya adalah Kerajaan Aceh di Masa Pemerintahan Sultan. Ada beberapa bab begitu. Di bab kelima dia bicara tentang kalau kita Indonesia kan diistilahkan tentang keagamaan gitu ya. Nah, di situ dia sebutkan bahwa imam-imam masjid, imam masjid-masjid raya itu mendapat penghasilan dari hasil tanah wakaf yang dikelola boleh oleh imam masjid raya maupun oleh orang lain, tapi hasilnya untuk imam masjid raya. Tanah itu di mana? Di Belang Padang dan juga di Belangpungi gitu. Disebutkan dua daerah. Jadi dua daerah itu dulunya adalah kebun kelapa, kebun rumbia dan sawah. Hasil-hasilnya boleh dikelola baik oleh imam langsung ataupun oleh orang lain, tetapi seluruh hasil harus diberikan seluruhnya kepada imam masjid. Imam Masjid Raya. Detail ya Kak, seluruh hasilnya ya. Dan tanah-tanah itu memang dibeli sultan, dihadiahkan sultan untuk masjid, untuk kemakmuran masjid gitu. Dan disebutkan juga di situ bahwa tanah ini karena disebut umang sara, jadi umang sara itu maksudnya kayak tanah wakaf, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta warisan gitu ya. Memang harus dikelola sebaik-baik mungkin dan hasilnya dimanfaatkan oleh imam Masjid Raya. Nah, sementara kalau misalnya kayak Bilal, kayak Qorim yang lain-lain itu dari zakat sultan, kemudian ada zakat para uli balang, zakat orang-orang kaya yang berada di kawasan Bandar Aceh Darussalam, itu disebutkan dengan jelas. Jadi begitulah orang dulu ya, begitulah kerajaan Aceh dulu, begitu detailnya bagaimana dia mengapresiasi ya para pemuka-pemuka agama ini, biar pemuka agamanya ini nggak sibuk cari duit. Fokus ibadah aja gitu ya kan. Uang gue yang kasih nih, aku yang kasih nih, dia bilang kan. Kalian fokus-fokus ibadah aja ya. Begitulah, sangat detail sekali. Bayangkan misalnya tingkat Bilal aja jadi concern gitu ya. Baik. Itu apakah pemerintah zaman dulu tuh sekuler kah atau gimana Kak menurut Kak? Kok sampai mereka bukan sekuler kali ya. Mereka sangat memikirkan kesejahteraan masyarakatnya ya, rakyatnya. Bagaimana rakyat bisa hidup sejahtera, karena kan di mana-mana pemberontakan kah atau kerusuhan itu kan perkara perut ya Rudi ya. Setuju. Perkara perut, perkara ekonomi. Jadi kalau secara ekonomi, secara perut rakyatnya udah aman, insya Allah yang lainnya kan pasti aman begitu. Baik, berarti memang dulu itu negara nggak mau ngatur kayak agama aja, nggak usah ikut-ikut campur negara, nggak kayak sekuler gitu kan. Tapi memang negaranya sendiri pengen udah kasih yang makmur aja buat para ahli ulamanya gitu, ahli agamanya kayak gitu. Betul. Juga jadi orang tenang ibadahnya kan. Kalau nggak, kalau dia sambil sholat nih, aduh utang besok gimana nih, bayarnya kan pusing ya, nggak fokus sholatnya, nggak khusyuk kan. betul Kak. Gitu. Makanya tadi lu dibilang juga kayak nggak tahu ya, sadar nggak sadar atau mungkin statement ini salah atau benar. Peradaban Aceh itu cukup hebat, pernah hebat, dan Rudi yakin bisa jauh lebih baik. Tapi apakah ini ada upaya pengkerdilan kita untuk tidak menjadi lebih baik? Kita tidak paham sejarah, kita tidak tahu identitas. Apakah itu dari kita, apakah dari pihak asing? Rudi nggak tahu, menurut Kakak gimana? Iya, itu karena kita mungkin ya Ruth ya. Jadi kan begini, kalau ini kan kalau kita baca sejarah lagi ya, balik ke soal sejarah tadi. Kita jadi di masa kakeknya Iskandar Muda tuh kita udah nyerang Johor gitu ya. Kita terus di masa Iskandar Muda kita nyerang Pahang. Itu kan di Malaysia ya. Kalau kita ke Malaysia berarti kita harus lewat laut kan. Waktu itu kan belum ada
transportasi udara ya, Mhm, berarti mhm. kan lewat laut. Artinya ketika kita menyerang dan akhirnya menang, itu kan armada lautnya luar biasa. Betul. Nah, bisa nggak kita lihat fosil atau apalah artefak terkait perahu atau armada laut hari ini? Enggak ya. Nggak ada. Kemudian ketika Belanda masuk, dia Mhm, menghancurkan sebagian besar kawasan istana. mhm. Itu juga yang kita lihat hari ini hanya gunungan, pintu kop. Itu pun pintu kop kemudian pagarnya tinggi sekali. Orang kita nggak bisa lihat tuh ya dari luar ya. Sekarang udah diperbaiki, Kak. Ya. Nah, jejak-jejaknya itu kan udah mulai hilang. Apa yang nggak, yang hari ini yang bisa kita rawat, yang bisa jadi cermin dan jembatan kita untuk tetap mempertahankan bagaimana peradaban dan kejayaan Aceh masa lalu itu. Iya, Lewat apa? Lewat arsip, lewat dokumen. Itu iya. yang kita punya hari ini. Untuk Iya. apa? Untuk kita bisa melihat masa lalu, untuk kita bisa lebih baik lagi di masa depan begitu. Nah, sayangnya bagi banyak kita di sini, orang Aceh di sini itu kurang mau merawat, menjaga, mengeksplor ya, Mhm. mensiarkan manuskrip ataupun dokumen-dokumen yang ada. Sehingga ya orang-orang jadi juga merasa, oh itu akhirnya kayak dongeng aja gitu kan. Mana Iya, buktinya kan gitu. betul. Nggak ada buktinya gitu. Jadi debat kusir di Heeh, warkop, Kak, betul. Kalau bangsa misalnya terlebih kita gitu. iya, kalau kita punya pegang dokumen dan kita paham Mhm. gitu, kemudian itu terus-menerus disiarkan sehingga juga menjadi kayak semacam trigger juga untuk kita. Masa Iya, orang dulu aja misalnya dengan segala keterbatasan bisa, masa dengan kemajuan teknologi hari ini kita nggak bisa hebat kayak dulu gitu kan. betul. Kalau Nah dulu tapi ya iya. itu, karena juga kadang-kadang banyak kelompok-kelompok yang merasa eksklusif, yang nggak mau mensiarkan eh, manuskripnya Iya. gitu ya, atau pengetahuan sumber-sumber pengetahuan Mhm, ini gitu mhm. ya. Jadi akhirnya banyak yang nggak tahu. Makanya dan tadi Rudi agak miris begitu Kakak Mmm, bilang pemerintah Aceh tidak ada anggaran buat merawat yang namanya tadi, iya betul, manuskrip, menjaga literasi kita kayak gitu, Kak. Kak, dana kita aja silpa, Kak. Maksudnya itu uang kita dia. ada, tapi Nah, nggak bisa habis, balik lagi ke iya, rekening negara gitu, Kak. heeh, karena Aneh kan? nggak peduli Mhm, Ruth, nggak peduli, nggak mau tahu iya, gitu ya, dan, kurang literasi. Literasinya sangat rendah gitu, baik. heeh. Apa bahayanya sebuah kaum itu kurang literasi, Kak? Iya itu, Rudy, punya kendaraan lah pasti ya. Kalau Iya, berhenti di lampu merah, lihat tuh kan dilarang menerobos lampu merah ya. betul. Kalau warga kota kita ini smart gitu Iya, ya, literasinya oke, nggak perlu lagi ada tuh dilarang menerobos lampu merah, nggak perlu ada mhm, sign-signboard kayak gitu kan. betul. Dilarang buang sampah di sini, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Yang Iya, paling lucunya lagi tahu nggak? apa Kalau tuh, Kak? kita misalnya melintas jalan di Longa itu, Iya, ada satu papan peringatan bilang begini Rudi, hati-hati banyak hewan ternak berkeliaran. oke. Artinya apa? Yang disuruh hati-hati kita nih para Mhm, pengendara, bukan para pemilik hewannya yang harusnya mengandangkan eh, hewan ternaknya. Kalau betul. baca koran kemarin itu udah kejadian di Langsa kemarin seorang ibu itu ditabrak lembu. Itu miris, Kak. Nah, Dan beberapa bulan lalu mhm, di Aceh Jaya itu sampai meninggal si ibu dan si anaknya banyak ditabrak banyak banget, lembu. Kak. Artinya apa ya itu literasi rendah. Loh kok kita pengendara kita kan memang harus siaga ya. Kalau lembu itu kan dia nyebrang tiba-tiba ya. Iya Kita benar, dalam posisi nggak siap. Harusnya kan yang diedukasi adalah pemilik ternaknya bukan betul. kita gitu loh. Di situ aja kita ini kan gagal paham kita. Oh Aneh, Kak, oke ya. aneh. Nah kayak kayak gitu Rudi. Iya, paling lucu lagi kayak Rudi nggak mau bilang lucu, entar ada Iya, yang tersinggung lagi nih. iya iya, Tapi paling paling aneh aja gitu, Kak. heeh, Menjelang, biasanya nih terjadi maghrib, Kak. oke. Menjelang udah mau dekat, rakaat 1 tuh, Heeh heeh. itu kan orang udah pada masbuk ya. Iya masbuk, Itu heeh. kalau udah lampu merah, aduh Eh, chaos, Kak. iya, Ada yang nerobos, heeh, ada yang ini masjid langsung tiba-tiba belok nggak ada mhm pakai mhm lampu mhm sen. mhm. Jadi iya memang benar takut sama Allah kayak gitu kan, Kak. Nggak Iya, mau kehilangan rakaat satunya, nggak mau mhm. masbuk itu. Tapi jangan sampai juga takut menghilangkan nyawa Betul orang. betul. Nah itulah dia. Bawa anak kecil lagi kan bahaya Nah ya. betul sangat bahaya sekali. Padahal kan Islam itu sangat memudahkan ya. Mhm, Nggak ribet Islam itu. Dia punya bener. aturan yang sangat detail. Bagaimana misalnya seseorang telat, Iya, nggak ikut jamaah. betul. Atau misalnya ketemu dengan beberapa setelah jamaah. Kemudian kan misalnya ada tertinggal masih bisa tuh jamaah lagi. Iya, Butuh, iya kan. Harus seperti itu. Tapi ya itu. segitu difasilitasinya, Kak, ya. Rendah kali literasi kita memang Rudi. Baik, berarti akan selesailah suatu kaum, suatu peradaban apabila rendah literasinya. Kak, ya artinya
Ya, kalau kita mau belajar ya, mau Mhm. belajar, mau mengubah, kan Allah bilang, "Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu juga nggak mau ngubah," gitu. Nah, bagaimana mengubahnya? Salah satunya lewat membaca, tapi nggak hanya cukup membaca memang. Hmm. Ada critical thinking di Hmm. sana, bagaimana kita bisa mengkritisi sebuah persoalan misalnya kan, yang artinya apalagi ya, artinya sistem pendidikan kita juga harus baik gitu ya, Iya. Padahal gitu. para pendahulu kita, para sultan-sultan dulu itu udah nulis tuh tutorial yang baik tuh. Betul, luar Bagaimana bangsa ini bisa biasa, berjaya. iya benar Gitu. benar Kalau Allah banget. kan cuman bilang Mhm, tidak akan mengubah ngubah, nasib suatu kaum kalau kamu tidak mhm berubah mhm sendiri kan mhm. kayak gitu. Kalau sultan-sultan dulu udah detail Udah detail part per part sekali, kayak gitu ya. bener. Ada kalau kita baca Tajus Salatin tuh wah ngelotok deh. Kadang-kadang saya kayak pengen juga tuh nanya-nanya sama pemimpin kita yang ada di sini, "Pak, udah pernah baca Tajus Salatin nggak?" Gitu. Nggak usah baca Najis Salatin Kak, dia headline hari ini di koran yang paling Aduh, gede aja nggak tahu nggak Kak. tahu ya, oke baiklah. Karena zaman sekarang Kakak ngerasa nggak sih Kak, kalau kita tuh lebih gampang reaktif dengan judul-judul berita yang Iya, clickbait ya, clickbait, heeh. bahkan di badan berita di badan berita di headline-nya itu di badan berita itu nggak jelas itu apa, Mhm, kayak gitu. betul. Sering kali gitu? Iya, karena saya pernah gitu ketemu dengan beberapa jurnalis, karena dulu Mhm, saya kan jurnalis kadang ya berinteraksi juga. iya, Tuh kadang-kadang saya bilang, "Masih suka baca nggak?" "Nggak sempat Kak," gitu. "Oh dulu ya." Jadi nah pengalaman saya juga misalnya, kan banyak lah beberapa media gitu mhm, kadang-kadang wawancara saya ya. Itu dia nama saya nggak tahu gitu ya. iya, Apa yang saya lakukan tuh nggak ngerti. Terus saya bilang, "Terus kamu kemari itu riset nggak?" Gitu. "Enggak Kak, tadi saya pokoknya disuruh redaktur saya kemari udah saya pergi liputan." Di masa saya jadi jurnalis misalnya kalau saya mau kayak ke Aceh, wah iya, saya paling nggak tuh harus baca karakter masyarakatnya kayak apa, bagaimana situasinya itu kan kita harus baca. Kita wawancara mhm, orang, bahkan kalau bisa tuh hobi dia tuh harus tahu kita kan. bener, Artinya apa, itu kadang-kadang membridging ya iya, kan. Nah, supaya pas ngobrol enak, nyambung, informasinya Iya, keluar kan Kak. betul. Nah, jurnalis sekarang ampun deh, copy paste ya Mhm, malas sekali baca. Ya makanya akhirnya kadang-kadang beritanya walaupun saya nggak mengeneralisir ya, iya, tapi kebanyakan memang ya berita-beritanya kadang judulnya sama isinya nggak nyambung ya. bener bener bener, Mana typo lagi kadang-kadang kan, aduh. sedih Kak, jadi kayak mereka memang dituntut sama redaksinya itu buat ngejar clickbait-nya. Betul. Mungkin perlu diyakini dan percaya masih ada jurnalis yang kualitasnya sangat bagus ya. Tapi Mhm. lagi-lagi di sini media tuh carinya cuan. Cuannya Iya, dari mana? Iklan dong. betul Ya betul. kan, gimana orang mau pasang iklan kalau offline-nya nggak tinggi lewat Mmm, iya clickbait clickbait. tadi. Serem sih memang Kak, ngeliat kayak gitu Kak. Iya, makanya ya apa yang bisa kita lakukan adalah ya mudah-mudahan dengan seperti saya dan beberapa Heeh, kawan-kawan mhm, gitu ya tetap melakukan giat-giat literasi supaya orang aware juga iya, pemahamannya. Jadi nggak setuju. mudah juga misalnya baca berita yang hoax gitu Mhm, ya, yang misinformasi, disinformasi kan memang banyak betul. sekali berita-berita fake gitu Ya, ya. dan di saat Kakak melakukan giat-giat, menguatkan fondasi literasi kayak gini buat masyarakat, pemerintah di satu sisi pemerintah nasional juga melakukan ingin merevisi sejarah Kak, lewat Menteri Budaya kita Fadlizon. Gimana tanggapan Kakak? Iya, memang ada Pameo ya. Dipanggil tuh penulis-penulis Iya, handal, "Sini kalian semua nih, iya. 50 top 50 journalist," gitu, Iya iya, ataupun betul betul, writer, silakan betul, nih buat heeh, sejarah kita. Tapi iya. yang asisi saya. Ya jadi memang sejarah adalah milik para pemenang Rudy, Wah itu iya, proverb apa itu? heeh, Proverb, Afrika kalau nggak salah iya ya? iya, jadi memang, ya siapa yang berkuasa umumnya dialah yang memegang sejarah ya, itu Iya, bisa kita lihat bagaimana Presiden Soeharto di mhm. masa 30 tahun itu tuh kan menguasai sejarah nasional Oh ya, iya? misalnya saya kan produk di masa itu ya, jadi bayangin saya SD presidennya Soeharto, sampai saya tamat kuliah presidennya masih Soeharto, kebayang Betul. nggak? Saya hafal tuh, nah dulu kita hafal nama-nama menteri, coba sekarang anak sekarang nggak hafal nama menteri kan. Kalau kita karena Heeh, menterinya itu aja kita paham, kita tahu namanya, oh ini nggak akan berganti tuh, bahkan iya, 10 tahun ke depan tuh nggak ganti menterinya, jadi mhm, kita sangat paham. Nah, jadi ya hari ini karena pemenangnya adalah kelompok tertentu ya dia merasa berkuasa dan merasa punya wewenang, mhm, ya dia ciptakanlah sejarah versi dia gitu. Makanya sangat penting gerakan-gerakan sipil misalnya ya, elemen-elemen sipil ini tetap membuat sejarah versi, kalau saya istilahnya itu, memori kolektif iya, gitu. Nah, jadi misalnya
kayak gini lah ada kasus Belang Padang gitu ya. Ya kita coba ingatkan lagi dengan ingatan-ingatan kolektif gitu. Gerakan-gerakan yang berbasis komunitas gitu. Itu yang sebetulnya lebih menghidupkan gitu. Dan mudah-mudahan gerakan-gerakan kecil seperti ini kan kalau banyak kan akhirnya bisa juga menginfluence ya. Jadi harapannya itu sih, karena kalau bicara soal pemerintah, soal dia udah punya kewenangan, kekuasaan, sulit bagi kita ya Sangat sulit. untuk mendobraknya, kecuali kita punya kekuatan yang sama. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya mudah-mudahan gerakan-gerakan elemen sipil ini punya solid untuk tetap merawat ingatan dengan ya masing-masing caranya lah gitu. Oh, luar biasa banget nih Kak. Ini Rudy udah nulis pertanyaan loh beberapa di sini. Tapi sampai sekarang Rudy belum nanyakan Kak. Bukan karena gak bagus pertanyaannya, bukan. Tapi karena memang sangat menikmati obrolan ini Kak. Menarik banget kita bahas sejarah. Dan Rudy kayaknya pengen obrolan-obrolan kayak gini tuh gak terhenti di ruang podcast ini aja Kak. Bisa kali ya kita buka satu acara besar offline kayak gitu. Yang mana di taman kota orang-orang bisa dengerin obrolan-obrolan sejarah kayak gini. Yang mana dulu kita tahu itu obrolan membosankan. Ya kan? Iya. Tapi ternyata bisa jadi seru kayak gini tuh Kak. Betul. Coba ulang tahun Banda Aceh yang kemarin tuh keberapa? 835, berapa sih? Ayo. 800. 800. Ayo. Mereka ini dapat tiket umroh nanti. Pekerja kreatif ini Kak. 800 berapa? 800 berapa? 820, Iya, 820. Oke, nanti dapat tiket umroh ya Kak. 820. 820. Tapi kita punya ingatan nggak? Itu kan udah tua sekali ya, lebih tua dari kota Jakarta coba. Jakarta tuh belum 800 tahun ya. Batavia Kak ya? Batavia, itu belum, kita sudah lebih tua dari Batavia. Menjadi salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak punya ingatan ya. Misalnya, jadi ada satu manuskrip namanya Hikayat Pocut Muhammad. Apa tuh Kak? Nah, jadi itu cerita tentang sebuah pertempuran, peperangan yang sangat epik itu di Gampong Jawa. Karena di masa itu Kerajaan Aceh Darussalam yang memang pusatnya di kota Banda Aceh ini itu punya 2 raja. Jadi ada 2 matahari kembar gitu ya. Satu dari klan Habib gitu, satu dari klan Arab, satunya lagi memang orang Aceh gitu. Nah, ini akhirnya orang Aceh bilang, wah ini kayaknya Arab-Arab ini nih udah ini nih menjajah gitu ya, nggak bener nih gitu. Iya. Akhirnya kemudian ada gesekan. Nah tuh yang klan orang Acehnya itu minta bantuan dari kerajaan Pidi ya. Kalau dulu kan Pedir, sekarang Pidi. Itu masuknya itu dari laut, yaitu Gampong Jawa gitu ya. Nah, mereka merapat masuk dari Gampong Jawa, itu pertempurannya terjadi di situ. Itu dicatat dalam sebuah hikayat yang namanya Hikayat Pocut Muhammad. Karena Pocut Muhammad inilah yang menjadi raja versi orang Acehnya di masa itu. Jadi waktu itu tuh drama-drama perpolitikan, drama-drama kerajaannya itu memang mengalahkan kalau drakor-drakor kerajaan. Drama Korea itu kan ada versi kerajaannya itu seperti ini juga, jadi penuh intrik politik gitu. Jadi banyak sekali jejak-jejak sejarah yang enggak tersampaikan dan mungkin enggak banyak orang tahu ya. Kalau seandainya misalnya pemerintah kota kita paham betul tentang sejarah kota ini, itu misalnya Al-Mahira itu enggak dijadiin pasar, Rudy. Al-Mahira itu menjadi salah satu pusat peradaban yang sebelum pasar itu dibangun itu banyak sekali kita temukan nisan-nisan yang menunjukkan itu sebuah kota tua dan kota yang punya peradaban. Tapi memang terjadi nisan-nisan yang dibongkar ya, dan jadikanlah pasar yang hari ini juga pasarnya nggak cukup layak ya kalau kita lihat. Betul. Ya. Nah itu sangat menyedihkan. Itu masih adalah kita lihat sisa-sisa beberapa nisan-nisan tua yang di empang-empang itu ya. Di kalau Rudy lihat di kawasan Lam Dingin. Karena memang Lam Dingin itu kan dulu dekat dengan Kuala Aceh ya. Jadi memang bandar pelabuhan kota Banda Aceh itu dulu ramenya itu yang di Kuala Aceh. Jadi kalau kita baca literatur Belanda, dia selalu bilang tuh, kami merapatnya di Kuala Aceh. Catatan-catatan orang-orang Eropa, orang Cina juga bilang, kami merapatnya itu di Kuala Aceh. Nah yang sekarang itu dekat dengan areal kuburannya Syekh Kuala. Betul, karena kalau ngeliat zaman dulu tuh jalur perdagangan kan semuanya lewat kapal kayak. Betul. Jadi lewat kapal masuk dari Teluk situ langsung bisa connect ke sungai-sungai di kota kita. Karena memang ya kota Banda Aceh ini kota air. Kenapa menjadi kota darat?
dibuat Belanda. Jadi landscape yang hari ini kita nikmati, ada Simpang 5, ada Blang Padang sebagai alun-alun kota, misalnya kemudian rumah sakit Kesdam itu menjadi areal militer juga, Nesu juga areal militer ya, komplek militer. Itu created atau developed by pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Berarti Blang Padang bukan area militer ya? Iya, dulunya itu kan dulu hamparan sawah, ladang. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi Belanda itu kan merebut istana itu Januari 1874. Iya. Gitu dia rebut, beberapa minggu dia udah buat peta tuh. Buat peta kota Banda Aceh ini. Nah, kalau kita lihat peta awalnya, itu areal Blang Padang itu masih hamparan sawah, kebun gitu ya. Namanya dia buat itu Kota Rantang Van Blang Padang. Nah, jadi kota rantang di Blang Padang gitu. Nah, itu dicatat juga. Jadi jenderal perang Belanda yang kedua itu namanya Van Swieten. Dia buat catatan tuh. Setelah dia nyerbu istana, dia bilang begini. Kenapa istana bisa jatuh gitu dia bilang. Jadi dia bilang setelah kami menguasai masjid, pasukan kemudian menyeberang ke kota Rantang di Blang Padang. Itu dia sebutkan. Setelah kami kuasa, kenapa kami harus menduduki kota Rantang Blang Padang? Karena memudahkan kami untuk menyeberang ke Pecut. Kalau hari ini kita kenal tuh sebagai Kerkhoff. Nah, karena kita kan landscape-nya ini kita paham kan. Nama Jadi Kerkhoff kita itu Pecut, Kerkhoff kayak. Kerkhoff Pecut. Oh, Nah, dia Kerkhoff bilang. Pecut. Nah, Kerkhoff Pecut itu dulu halaman samping istana. Nah, jadi dia bilang kalau dia bisa menguasai Blang Padang, dia bisa nyebrang ke Kerkhoff ya, ke Pecut itu untuk dia bisa segera menyerbu ke istana. Nah, itu dia ceritakan. Jadi landscape-nya itu memang awalnya kan memang seperti itu. Tapi kemudian setelah itu 1874 ya. Sekitar 2 tahun kemudian peta itu berubah, itu alun-alunnya itu udah kebentuk. Nah, udah dia tulis enggak lagi Blang Padang, enggak dia tulis lagi Kota Rantang Van Blang Padang. Dia tulisnya alun-alun itu udah. Terus udah square begitu. Jalannya itu dibuatnya Jalan Jenderal Pel, Jalan Jenderal Van Swieten, Jalan Jenderal van der Heyden sama Jalan Esplanade. Ya, jadi udah dia buat tuh Jalan Jenderal Kohler tuh jalan-jalan nama-nama di kota Banda Aceh ini nama-nama Belanda. Oh, sebelum nama-nama jalan kita tuh nama jalan bunga, jalan ikan. Itu, nama-nama Belanda. Yang tertinggal hari ini hanya nama Kampung Blower. Nah, Taman Bunga? Bukan. Blower itu apa artinya? Itu dari nama Tuan Bolhover. Oh. Dia adalah seorang Yahudi, ya, kuburannya ada di Kerkhoff Pecut, ya, monumen kuburannya tepatnya. Jadi dia seorang Yahudi karena kalau kita lihat kuburannya itu masih pakai aksara Hebrew. Namanya Avram Meyer Bolhover. Dia seorang pengusaha penginapan, hotel gitu ya. Di Aceh? Kos-kosan. Jadi memang orang-orang Yahudi ini memang selalu ada melihat peluang di mana ada perang ya. Di mana ada perang di situ ada peluang ya. Jadi mereka menjadi pengusaha-pengusaha kemari, utamanya orang-orang dari Jerman Timur. Kalau kita baca literaturnya ya. Nah, jadi Tuan Bolhover ini membeli kebun kelapa ya, kebun macam-macam itu di daerah Blower. Nah, dan orang Aceh ini kan memang sangat pragmatis lidahnya ya. Susah dia kalau bilang Bolhover ya. Jadi ya blower sampai hari inilah kampung itu bernama Kampung Blower. Kalau Rudi mau lihat monumen kuburan Bolhover itu ada di Kerkhoff Pecut, itu nisannya masih pakai aksara Hebrew. Menarik. Bahasanya Ibrani. Dia meninggal kena kolera karena pandemi yang tadi. Yang menjadi pandemi terbesar se-Hindia Belanda di masanya. Yang penanganan pandeminya persis sebagaimana penanganan pandemi COVID kemarin. Wow, gitu. Ternyata bangsa kita hebat banget ya kalau belajar sejarah ya. Iya. Kayak zaman dulu tuh orang udah belajar tata kota ya. Iya, jadi misalnya kenapa jalan lebar-lebar kemudian dibuat Belanda itu untuk social distancing karena wabah penyakit. Gitu. Iya, kemudian rumah-rumah di Banda Aceh waktu itu dibuat harus lebih tinggi 50 cm dari tanah. Karena memang kota ini selalu banjir tahunan. Udah tahu banjir. Jadi nggak pernah tuh dia buat rumah di sejajar dengan tanah, enggak. Kalau Pak Anies bilang banjir itu udah sunatullah dibilang. Iya, memang kotanya memang kota air. Kita kan kota rawa-rawa ya. Betul, jadi ya begitu. Benar. Jadi sebetulnya terus waktu itu mereka buat karena wabah koleranya itu menular lewat air gitu ya. Mereka kemudian buat konsentrasi satu rumah sakit. Itu mereka buat rumah sakit khusus kolera itu di Pulau Nasi. Jadi memang terpisah. Kalau dulu kan penanganan pandeminya juga kan ketika orang-orang awal kalau Rudi ingat kan juga di satu pulau ya dikonsentrasikan. Ini juga kita waktu itu penanganannya di Pulau Nasi. Jadi dibuat satu rumah sakit darurat khusus kolera itu di Pulau Nasi itu. Jadi dia terisolir.
Menarik. Dan Banda Aceh itu adalah kota air kayak. Iya, kota Bukan air. kota kolaborasi. Secara landscape ya, secara ininya, secara sunatullahnya ya. Iya. Waduh Kak, kayaknya Rudy gak perlu nanyain daftar pertanyaan Rudy. Oh iya, aduh. Barangkali Rudy akan simpan di lain Next waktu. ya, oke. Karena Rudy cukup enjoy dengan apa yang kita bahas hari ini bersama kakak juga gitu kan. Udah berapa lama sih kita ngobrol? Mudah-mudahan gak ngelantur ya. Udah 1 jam ya? Mudah-mudahan gak ngelantur ya, gak kemana-mana. Tapi emang seru aja gitu Kak ngebahas obrolan kayak gini. Ya, jadi menarik sebetulnya membahas banyak sisi tentang kota Banda Aceh ini, Rudy. Oke. Terakhir Kak, apa yang bisa kita sampaikan lewat podcast edisi pertama kali ini Kak? Pesan-pesan Kakak terkait dengan literasi kali. Karena kita pengen bahas apa tapi ternyata wow ini sangat menarik. Jadi jauh lebih dalam gitu Kak. Iya. Jadi Banda Aceh ya, khusus karena kita di Banda Aceh ini dan disebut juga kota pusaka, tapi kita mengabaikan pusakanya gitu. Pusakanya apa? Ya dokumen, manuskrip yang harusnya bisa kita pelajari untuk membuat kota ini lebih baik lagi dan membuat warga kotanya juga lebih cerdas lagi. Baik. Sebelum tutup nih, karena kakak udah singgung itu. Kak dari tahun lalu loh, dari tahun 2024 banyak sekali survei yang menunjukkan, menyatakan bahwasannya SDM kota Banda Aceh terbaik se-Indonesia. Either peringkat 2 atau peringkat 1. Kenyataan di lapangan gak kayak gitu Kak. Menurut kakak gimana? Iya gak usah jauh-jauh ya, coba kita lihat trotoar mana yang paling aman untuk pejalan kaki. Gak ada ya, itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Kak Raihan sudah mampir ke Popcorn dan ke Pokapop mampir ke sini. Kalau ada event-event ke depan kabarin kita, cepat kita bisa kolaborasi juga tentunya. Baik. Kasih banyak Kak. Ya, terima kasih.